Selamat sore, boleh disebutkan nama masnya? Perkenalkan, nama saya Sendika Prasetyo. Nama saya Bajri Muhammad Akbar. Lanang Lilo. Ya, nama saya Alif Muhammad. Tahu berita tentang pemerintah akan mengizinkan konser dan resepsi dalam skala yang besar saat pandemi seperti ini? Saya sempat dapat mengetahui berita tersebut, yang pemerintah dapat mengizinkan konser besar dalam skala besar dan resepsi. Kalau masnya sendiri menanggapi berita ini bagaimana? Di sini kan pertanyaan ada pro dan kontra. Kalau pro saya setuju saja jika konser tersebut dan acara prosesi tersebut dapat menjalankan sesuai anjuran pemerintah, yaitu mematuhi protokol kesehatan yang dijalankan. Kalau untuk kontranya, dapat menimbulkan kluster COVID baru jika si CEO tersebut tidak dapat menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Menurut saya sih, ketika memang pengajuan untuk mengadakan resepsi atau konser dalam skala besar, saya pikir penerapan kebijakan itu harus memang benar-benar adil gitu. Tidak hanya kan kalau misalnya kita melihat dari beberapa berita itu lalu, yang menjadi pro kontra adalah bagaimana kebijakan tersebut tidak adil gitu. Jadi hanya orang yang memang memiliki atau ekonomi yang di atas yang boleh mengadakan. Maka menurut saya harus adil dalam setiap lapisan masyarakat. Menurut saya sih, asalkan ada program kayak vaksinasinya sudah berjalan, terus legitimasi dari surat vaksinasinya ada, konser itu bagus juga untuk diselenggarakan sih. Karena ngelihat banyak musisi juga yang udah mulai bisa dibilang krisis lah dalam berkarya, tidak bisa mengapresiasikannya lagi. Jadi saya sih setuju aja kalau konser diadakan kembali gitu dalam skala besar, asal ya protokol kesehatannya tetap jalan. Yang menanggapi berita akan kembali diadakannya resepsi pernikahan sama konser yang diadakan di masa pandemi, menurut saya salah satu kabar baik ya. Apalagi dunia industri permusikan kan akhir-akhir ini redup karena adanya pandemi ya. Apakah masnya setuju jika acara dalam skala yang besar diizinkan dan mengikuti protokol, tidak akan menambah klaster COVID baru? Tidak akan menambah klaster COVID baru, setuju. Kalau saya sih, jika CEO-nya tersebut seperti yang menonton sudah melakukan vaksinasi tahap kedua, mungkin dapat meminimalisir terjadinya klaster COVID baru. Kita juga harus melihat bagaimana keadaannya terlebih dahulu sih gitu. Kalau memang keadaannya memang sudah membaik, kemudian itu juga mengacu kepada peraturan pemerintah, maka saya setuju saja gitu. Jika memang ketertiban itu ada gitu, jadi dari segi protokol kesehatannya memang diterapkan benar-benar baik gitu. Nah, kalau dilihat misalkan persentase lapangan GBK 100 juta orang, cuman yang boleh masuk 25 juta orang, kan bisa meminimalisir terjadinya klaster baru gitu. Karena sudah dipersempit lah ruang geraknya, dan juga pembagian jarak harus jelas di dalam konser. Jadi bisa lebih sedikit aman gitu. Protokol tetap dijalankan, masker tetap digunakan, pengecekan suhu tubuh, pemberian hand sanitizer dan sebagainya tetap harus dijalankan di dalam ruang konser itu sih yang penting. Jadi konser bisa tetap berjalan, Mas. Nah, kalau soal itu, selama protokol kesehatan berjalan dengan baik, prosedurnya diterapkan dengan baik, apalagi sekarang vaksinasi oleh pemerintah kan sudah dilakukan secara massal. Saya rasa setuju aja sih, Mas. Dan bulan Oktober akan ada acara PON 20 di Papua. Menurut masnya seharusnya acara ini diundur sampai pandemi usai atau bagaimana? Menurut saya tidak usah diundur, kita dapat contoh seperti yang sedang dijalankan oleh PT LIP. PT ini sepak bola yang dijalankan Indonesia dapat mengikuti tersebut. Seperti yang diketahui, sepak bola cukup mematuhi protokol kesehatan yang dijalankan, tidak ada yang menonton
dan pemain-pemain juga menjalankan swab sebelum pertandingan yang dijalankan seperti itu. Untuk masalah PON, ketika memang tadi dalam konteksnya itu mengacu kepada peraturan pemerintah, kemudian mengindahkan tentang protokol kesehatan, menurut saya masih bisa dijalankan sih. Tapi ada batasan-batasan tertentu yang mengindahkan untuk permasalahan COVID-19 ini. Kalau kita ngelihat dari pagelaran olahraga yang ada dalam skala internasional, kemarin di Jepang aja bisa berjalan dengan baik kok. Yang penting segala sesuatu prosedural dijalankan dengan baik juga oleh para atlet ataupun para penonton yang akan nantinya datang ke venue-venue olahraga tersebut gitu. Jadi diselenggarakan sekarang pun bagi saya nggak masalah dan nggak harus diundur lagi gitu, karena sudah terlalu lama kita juga tidak melihat atlet-atlet baru dari Indonesia untuk persiapan di pagelaran SEA Games nanti di bulan Desember ataupun yang lainnya, kayak gitu sih Mas. Ya, kita kembali lagi melihat beberapa penyelenggaraan kegiatan olahraga belakangan ini seperti Olimpiade di Tokyo, kemudian Paralimpiade juga. Ya sepertinya nggak masalah sih Mas. Kita juga melihat kesiapan pemerintah sepertinya sudah begitu matang.